95, 96, 97, 98, 99, 100. Puas kalian saya hukum kayak gini, ha? Makanya jangan buat masalah kalau kalian gak mau saya hukum. Sakit banget tangan gua. Masa gara-gara lewatin dia pas lagi gamut, dia jadi dihukum? Sakit itu guru. Bentar. Ada yang nge-WA? Ah, dari siapa? Gak tahu, nomor gak dikenal nih. Iya, gua juga. Tan, pulang sekolah nanti kita ke kantin yuk. Bentar. Kayaknya gue dapet pesan deh. Hah? Anonimus? Lu dapat pesan anonimus juga. Iya, gue dapet. Ayo kita ke sana bareng. Yaudah, yuk. Aduh, siapa sih ini yang chat? Guys, gue lanjutin nanti ya siaran langsungnya. Bye-bye. Sama apaan sih ini? Gue samperin aja kali ya? Bel, kamu mau kemana? Gue mau ke lapangan belakang nih. Kamu dapet chat itu juga? Iya, gue dapet. Lo juga dapet. Yaudah, ayo bareng ke dua. Neng, ini Neng, jajanannya. Oh iya, jajanan gue. Makasih ya, Bu. Bentar. Nih, gue kayaknya ada urusan sebentar. Bian, lo mau kemana? Lapang belakang. Lo dapat pesan itu juga. Yaudah, yuk kita pergi bareng. Coba bacain deh. Hai, aku Anonymous. Kamu pasti bingung siapa aku dan apa tujuanku mengirim pesan ini. Aku di sini ingin membantu kalian semua. 3 orang guru yang tentunya kalian tahu siapa saja. 1. Supriyadi, guru sejarah. 2. Rina, guru matematika. 3. Sri, guru biologi. Guru-guru yang selalu memberikan hukuman dan peraturan yang tidak masuk akal. Aku tahu kalian semua menginginkannya pergi kan? Aku mengetahui kelemahan mereka yang tentunya dapat membuat mereka pergi dari sini. Tapi, sebelum aku memberikan petunjuk lebih lanjut, aku ingin kalian semua berkumpul di taman belakang untuk bertemu satu sama lain. Pesan selanjutnya akan aku kirim setelah kalian semua berkumpul di taman belakang. Jadi kita harus ke taman belakang sekarang. Ya iyalah. Gak mau, gua takut. Siapa tahu dia orang iseng kan? Makanya kita cek ke sana sekarang biar kita tahu ini orang serius atau cuma iseng doang. Ayo, udahlah. Kalian semua dapat pesan anonimus kayak gini gak sih? Oh iya, sebelumnya kenalin, gue Tania, anak IPA 1. Tadi waktu gue jalan sama Misa berdua, gue nemuin anonimus ini. Dan ternyata bukan hanya ke kita aja, ternyata ini mengirim ke 11 orang yang sama. Kenalin, gua Bagas. Gua Dino dari kelas PS3. Makasih, Bang. Kita habis kenal Bu Sri. Dia sangat Sri. Gua juga. Malah dapat pesan ginian. Jadi kita langsung cabut deh ke sini. Gue Adit dari pas 1. Gue Nara, anak IPA 3. Gue Gendis dari PS3. Tadi gue lagi di kantin, terus gue dapet pesan ini. Ya udah, gue langsung ke sini deh. Gendis. Bang, kita mau tanya sama Apaan sih, gila. Gue Ci dari Panam. Ini temen gue Bian, dia dari Panam juga. Hai, aku Lili, aku dari IPA 2. Gue Rabella dari IPA 2 juga. Gue lagi asik-asik banget di belakang kayak gitu. Pesan dari Anonymous ini aneh. Yang lebih aneh lagi, mereka cuma ngirim ke beberapa orang doang. Mungkin anonimus tersebut hanya dikirim ke anak-anak OSIS sama anak-anak jurnalistik aja kan. Soalnya kita kan paling sering dapetin kayak pesan-pesan tersebut, apalagi terkait guru tersebut, ya kan? Tapi audit sama Gendis, mereka bukan anak OSIS kan? Mungkin si anonimus ini kirim pesan ke orang-orang yang sudah berbeda keluhan kan? Kayak anak OSIS, dua kelas sama anak jurnalistik. Terus yang gue itu dia apa? Mungkin yang anak gue terkenal gak sih? Punya banyak followers. Kalau dia, Ya karena dia pinter. Oke. Semuanya di sini kita tunjukin HP kalian masing-masing ya. Siapa tahu di antara 11 kita itu ada yang bohong sebenarnya dia nggak dapat chat itu. Oke, semuanya dari kita nggak ada yang bohong. 11 orang yang kita disuruh sama anonimus. Bongkar rahasia 3. Dan dari kita nggak boleh ada yang nggak bongkar rahasia. Kenapa? Kenapa anonimus ini cuma kirim ke 11 orang? Karena biar gue banyak yang takut dan
bahas ini dan ngerencanain buat kedepannya kan? Bener. Berarti kita harus punya tempat buat kumpulnya juga dong. Ya udah, pakai ruang jurnalistik aja. Beberapa hari ke depan sama hari ini juga nggak akan dipakai kok. Ya udah, berarti kita semua udah setuju kan pulang sekolah. Sekarang kita balik dulu aja ke kelas, udah mau masuk juga. Semuanya udah pada kumpul kan? Belum, sisa satu orang lagi. Siapa? Itu loh, biar yang anak matematika itu, biar yang pinter banget. Iya. Jadi katanya pendiam ya, jarang banget ngobrol. Dia emang karena yang pendiam sih. Tapi kalau misalnya kalian bahas soal, dia pasti banyak ngomong kok. Nah, ya lebih. Sebenarnya memang tadi gue di kompas jadi gara-gara saya ngomong gak rapi katanya. Jadi gue kali lapangan dulu. Ah, cuma gara-gara itu doang. Lagian kan ini juga pulang sekolah. Halah, yang pas Supriyadi begitu kan, Bel. Oke, karena semuanya udah kumpul, kita mulai bahas aja masalahnya. Jadi dari hasil pengamatan tadi, aku nyimpulin bahwa Pak Supriyadi telah melakukan pelecehan. Gimana maksudnya? Jadi Pak Supriyadi ngelakuin pelecehan sama Mira gitu? Ini dari Anonymous. Aku yakin kalian semua sudah memata-matai Supriyadi seperti aku suruh. Dan seharusnya kalian semua sudah tahu apa hal yang dilakukan oleh Supriyadi. Benar, dalam sekali lihat pun kalian tahu kalau Supriyadi melakukan pelecehan kepada murid-murid yang pintar dan juga cantik. Di bawah ini adalah bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Pak Supriyadi telah melakukan pelecehan. Bentar. Jadi, Supriyadi beneran melakukan pelecehan itu? Jadi selama ini dia marahin kita cuma nutupin kakinya dia doang. Tapi kenapa? Kenapa gak ada satu orang pun yang ngelaporin bahwa dia telah melakukan pelecehan? Itu gara-gara Supriyadi ngelakuin ini karena pintar. Dia ngancam anak pintar ini tentunya dengan nilai. Dan selain itu juga dia ngancam akan nyebarin identitas dan foto mereka ke publik. Buat anak-anak pintar yang udah belajar mati-matian, nilai turun dan masa depan buruk itu ketakutan terbesar mereka. Sekarang kita harus lebih cepat minta petunjuk lagi ke Anonymous, biar kita bisa nyelesain masalah ini cepat-cepat. Tunggu. Kalian gak bisa main di sini. Siapa tahu dia bukan orang baik gitu. Lagian, kenapa kalian semua percaya aja? Tapi entah kenapa gue ngerasa kalau Anonymous itu sama sekali gak jahat. Awalnya ya gue ngerasa ragu sama takut sih. Tapi kalau gak ada Anonymous, kita nggak tahu kelakuan Supriyadi di luar sana kayak apa. Lagian kenapa lo tiba-tiba ngeraguin Anonymous kayak gini coba? Ya, gue ngerasa aneh aja gitu. Dia nggak tahu nomor kita, tiba-tiba dia nge-chat kita. Lagian juga kalau misalnya iya ini beneran, kenapa dia nggak gerak dari awal? Karena bener, kita gak tahu apa maksud sebenarnya dari Anonymous itu. Tetapi selama Anonymous ini gak ngerugiin kita, ayo kita bantu. Tetapi ada juga tujuan utama dan maksud utama dari Anonymous ini. Pasti karena dia takut sendirian kan. Jadi ayo kita buktiin dan bantu Anonymous ini. Tanya benar, selagi Anonymous ini gak ngelakuin hal yang merugikan kita, itu nggak jadi masalah. Lagian, selama ini juga kita dapat informasi dari dia kan, kalau misalpun dia ngelakuin hal yang merugikan kita bisa stop dan ngelakuin itu semua sendiri. Aku setuju sama Tania dan juga Bian. Apa yang mereka bilang bener kok. Jadi kalau gitu, ayo kita chat Anonymous. Semuanya gue izin keluar dulu ya. Lalu selanjutnya adalah temui korban dan wawancarai dia mengenai hal tersebut karena kita memerlukan saksi bukan hanya bukti untuk dapat melaporkan Supriyadi. Aku tunggu sampai besok sepulang kalian sekolah. Kalian semua harus sudah selesai mewawancarai korban agar kasus ini dapat segera diselesaikan. Hah? Apaan? Dia minta kita buat ngewawancarain si Mira. Gimana caranya coba? Bukannya si Mira bakal merasa aneh ya kalau misalnya kita tiba-tiba mau tentang dia sama Pak Supriyadi. Bu Firna, kalian ngapain jam segini belum pulang sekolah? Ini Bu, kita lagi belajar sama matematika sama Bian. Iya Bu, benar kita bentar lagi ulangan jadi belajar matematika sama Bian. Udah sore ini, ayo cepetan kalian beres-beres. Ibu tungguin kalian sampai pulang. Maaf Pak, saya janji gak akan ngulangin kesalahan coba lagi. Maaf Pak. Pak, enggak ya Pak. Maafin pakai saya. Biar saya aja nanti enggak salah. Emang dasar guru sama murid zaman sekarang pada nggak tahu diri.
sekolah ini kalau murid dan guru saja sifatnya seperti ini. Udahlah, sekarang kalian mending keluar saja. Sekarang! Iya, kamu nggak kamu Saya nggak perlu Bu, saya pamit kelas dulu ya Bu. oh iya silakan. Dian, gue denger tadi lo dipukul ya kepala sama Pak Supriyadi. Emangnya benar? Gak bisa kita biarin. Kita harus cepet-cepet ngebongkar kelakuannya si Supriyadi, tau gak? Lili udah sempet ngomong sama Mira bahwa dia mau kita buat wawancara. Oke. Sekarang tim jurnalistik bakal ngurusin semuanya waktu kita wawancarain dia. Ya udah, sekarang dia di mana? Ayo kita samperin. Wah, semuanya udah pada di sini. Yaudah, kita mulai aja. Ini kita serius bakal ngelakuin wawancara di sini. Iya. Tapi di sini banyak yang banget, gue nggak nyaman. Awalnya, waktu pergi sering deketin gue di kelas. Gue kira dia cuma pengen tahu perkembangan pembelajaran gue kayak gimana. Tapi lama kelamaan gue ngerasa risih. Dan pada akhirnya Pak Supriyadi ngechat gue dan bilang kalau gue harus nemenin dia di ruang kelas pagi sebelum semuanya datang. Tapi Pak Supriyadi bilang kalau gue gak mau nilai gue turun, gue harus nurutin apa kata-kata dia dan gak boleh bilang siapa-siapa. Di situ keadaan di kelas gelap dan sepi banget. Cuma ada Pak Supriyadi dan gue di situ. Dan tiba-tiba dia meluk gue. Gue bingung dan kaget banget di situ. Gue harus ngapain? Dia sempat ngeraba punggung gue. Gue bingung banget harus kayak gimana. Dia bilang kalau gue berani ngelaporin ini, dia bakal bikin nilai gue turun. Dan dia bilang kalau gue ngelaporin dia ke polisi, dia takut karena dia bisa bikin hal yang mulai semuanya di gue. Dan dia gak salah. Buat gue yang selama ini udah belajar, gue gak mau kalau sampai nilai dan masa depan gue hancur. Jadi gue mutusin buat diem dan gak bilang siapa-siapa. Supriyadi yang tahu kalau gue gak ngelaporin, dia mulai ngirimin gue pesan setiap hari. Yang tentunya bikin gue gak nyaman. Setiap ada kelas, juga dia selalu ngedeketin gue dan berusaha buat megang tubuh gue. Sejujurnya, gue udah gak kuat, tapi gue bingung harus gimana. Dan pada akhirnya, Gi sama Lili datang dan bilang mau bantu gue. Awalnya gue takut, tapi kalau gue mikirin gimana stresnya selama ini gue nggak dapetnya Supriyadi, gue akhirnya setuju sama tawaran Gi dan tim. Makasih banyak ya Mir udah mau cerita ke kita. Kita janji kok bakal bikin si Supriyadi kapok sama kapoknya. Mungkin Tara masih shock dengar hal tadi. Gue gak bisa bayangin jadi Mira gimana. Kita kasih tau aja dulu sekarang. Gue setuju. Sekarang kita balik ke kelas dulu, nanti pulang sekolah kita mau lagi. Mas kirim pesan lagi nih. Bacain dong. Sini sama gue aja. Katanya, selamat kalian semua telah berhasil mengumpulkan saksi dari semua bukti yang aku berikan dan telah mengirim semua buktinya. Kita akan mengungkapkan semua kasus guru ini secara bersamaan. Oleh sebab itu, sekarang kalian akan memulai untuk mengungkapkan kasus kejahatan guru kedua, yaitu Bu Rina. Temukan sebuah surat dan juga cek di dalam ruangan Rina, dan kalian akan mengetahui kejahatan yang dia perbuat. Aku akan mengirim kalian pesan besok pagi. Semakin cepat kalian menemukan, semakin cepat juga kita menyelesaikan kasus ini. Jadi kita harus
selesai 2 kampus dulu gitu baru kita bisa buka ini semua ke publik. Bukannya itu malah bakal mempersulit kita ya buat nentuin posisi Supriyadi. Gimana kalau misalkan Supriyadi ngelakuin sesuatu ke Mira? Kenapa kita gaungkan kegiatan Supriyadi sendiri aja? Lagian itu juga ada cukup bukti. Jangan bisa nggak kayak gitu. Karena benar, kita juga boleh terlalu dulu kan boleh ngelakuin sesuatu. Kalau kita ungkapkan kejahatan ini secara terpisah, pelaku lain bakal nyadar dan was-was. Mereka bisa aja ngelakuin bukti yang ada, sehingga orang nggak akan tahu mereka ngelakuin kejahatan. Biar benar, kita harus cepat-cepat nyelesain masalah ini biar semuanya cepat selesai. Guys, sekarang kita harus jagain dia ya. Di kelas emang ada tanya semua audit, tapi di luar itu kita harus jagain dia. Di sini kita nggak pernah. Siapa saja kayak begini buat ngambil kerjaan begini apa sih? Ih, jadi anak itu makan cepetan. Ngapain kalian di sini? Saya tanya, kenapa kalian di sini? Kenapa kalian diam aja? Menurutmu kita harus melakukan tugas ya? Ya salah betul-betul ada. Gak punya sopan santun banget. Masuk ke ruang guru sembarangan. Ya, awas aja kalau saya kata saya lagi. Lu pada kemana sih? Bukannya udah janji ya sebelumnya mau kerjain tugasnya bareng-bareng? Gue sama Dino udah setuju kan buat ngambil surat sama ceknya. Kalian tinggal jagain terus kasih tahu ke kita kalau ada guru. Gitu aja nggak bisa. Kita berdua hampir ketahuan. Coba aja tadi kalau gak ada yang nelfon Bu Rina. Pasti kita berdua udah dihukum. Tapi tadi kita lihat Bu Rina keluar kok ke kantin. Aku sama Gendis gak bohong. Ya terus tadi itu apaan, Li? Aku juga lihat gak bawa apa-apa Bu Rinanya. Ya udah, maafin kita semua. Ya tapi kan kalian lihat Udahlah, jangan berantem. Jadiin ini kita jadiin evaluasi aja, biar kedepannya kita lebih fokus lagi sama apa yang kita kerjain. Jadi Dino, gimana surat sama cek tadi yang kamu? Surat ini dari orang tua Dino. Oh, surat izin anaknya sakit kali. Enggak lah, Ella. Ini surat ucapan terima kasih. Karena Bu Dino udah ngasih soal jawaban waktu ulangan. Dan cek ini juga ucapan terima kasih dari orang tua Dino. Berupa uang. Jadi si Rina ngelakuin sesuatu. Emangnya itu surat dari orang tua siapa? Nggak tahu. Kenapa sih? Atau yang tahun kemarin nilainya paling besar? Iya, mereka udah waktu itu. Ganda angkat. Soalnya cuma ini. Hah? Maksudnya Ibu Rina nerima uang dari orang tuanya Rakel gitu? Berarti Rakel pasti pintar itu dong? Iya, benar. Berarti ada korban di kasus ini. Anak yang beneran pintar tersisihkan karena dia yang curang. Bener. Jangan-jangan Leo pengen kita nyari tahu siapa korban lainnya. Hah? Itu si Anonymous. Emangnya lu kagak aneh setiap kali nyebut nama dia? Gue emang ngerasa aneh. Pinter juga lo. Bagus-bagus. Yaudah kita panggil Leo aja sekarang. Sorry guys, Roger notifikin Pak sama guys. Katanya dia mau promosi acara ini gitu lah. Leo udah kirim pesan nih, apa kalian udah buka pesannya? Belum deh, kita semua belum baca pesan. Gue langsung buru-buru kesini, padahal baru aja pesanan langsung. Gue aja yang ngerjain tugas, buruk-buruk semua. Biar gue bacain pesannya. Aku telah membaca pesan Bagas dan ternyata kalian dengan cepat telah menemukan kejahatan yang dilakukan oleh dia. Tentunya kalian juga telah menyadari bahwa dari kasus ini pasti ada seseorang yang menjadi korban dari kasus ini. Temukan korban dan mewawancari dia. Beritahu aku ketika kalian berhasil menemukan dan mewawancari korban. Setiap korban dari kasus seperti ini adalah mereka yang pintar tapi bukan dari keluarga kaya hingga orang-orang yang memiliki kekuasaan dan uang dapat dengan cepat mengalahkan mereka. Kalimat terakhir itu clue-nya pasti. Menurut lu, kalimat terakhir itu ada keterkaitannya sama Giordana? Gue yakin sih, dia ada keterkaitannya sama sini. Nanti gue tanya ke anak-anak kelas tentang perekonomian dia. Soalnya mereka juga aneh sih, kenapa nilai Zia di bawah Rakel. Gue setuju. Berarti kayak biasa
Habis istirahat kita kumpul lagi ya. Tapi kok bisa ya si Leo tak sepemikiran sama kita? Kok dia bisa tahu apa yang kita pikirin? Siapa tahu Leo itu ada di antara kita. Gue cuma bercanda kok. Mungkin juga kan. Ini benar, siapa tahu Leo ada di antara kita. Gue cuma bercanda kok. Ya kan, tunggu. Tunggu. Gue udah nanya anak kelas. Mereka juga aneh sih. Kenapa nilai Zia selalu di bawah Rekor? Padahal Zia itu notabene lebih pintar daripada Rekor. Dan itu udah terjadi dari kelas 10. Dan gue udah tanya-tanya sih ke anak kelas, gimana kondisi ekonomi Zia. Dan mereka bilang kalau misalnya ekonomi Zia ya emang jauh di bawah Rekor. Berarti kalau dari kelas 10 udah lumayan lama dong. Makanya kita harus cepet-cepet nuntasin kasus ini. Bisa dulu aku nanya makanannya. Bagus nih. Tapi kita perlu bukti lainnya buat ngebuktiin kalau dia beneran korban. Nilai ulangan. Kelas gue baru aja ngadain ulangan. Dan hari ini bakal dibagiin hasilnya. Dan Dino, gue minta tolong sama lo buat nyari nilai asli yang ada di komputer. Soalnya gue yakin kalau misalnya guru bakal ngerekap nilai asli di komputer mereka. Oh iya, kalian udah ulangan matematika belum? Udah beres. Itu biar nilainya paling besar di kelas gue. Mau. Berapa nilai lu, Bi? 100. Ih, biar kamu udah jadi dong sekarang. Gue juga dong, Bi. Iya, gue juga mau. Gue juga dong. Sekarang. Iya. Sekarang sebelum masuk kelas. Gue tahu kok sebenarnya nilai yang gue dapetin itu bukan nilai asli. Awalnya gue emang mikir kalau mungkin ya gue emang salah ngejawab pertanyaan aja waktu itu. Tapi lama-lama gue udah mulai nyadar kayaknya dia nggak beres nih. Terus awalnya juga gue emang yakin kalau Rakul itu emang lebih pintar dari semuanya di segala pelajaran. Tapi lama-lamaan gue juga mulai nyadar kalau Rakul gak pernah bisa ngejawab pertanyaan yang dikasih sama guru. Dan lama-lama juga gue sadar kalau perlakuan Burina sama gue itu emang sedikit berbeda gitu. Gue tahu sikap Burina itu gimana, tapi gue nyadar kalau sikap beliau ke gue itu emang beda. Mulai dari gak ngizinin gue buat ikutan lomba, mulai selalu bilang kalau nilai-nilai yang gue peroleh itu hasil curang, dan selalu ngasih pertanyaan dan tugas yang berbeda. Tapi gue tahu kalau bukan gue doang yang ngerasa hal kayak gini. Dan gue menarik kesimpulan kalau Burina emang sengaja nargetin orang-orang yang anak-anak kayak kita. Anak-anak yang latar belakangnya bukan berasal dari keluarga yang emang sekaya itu. Yaitu anak-anak yang gak mungkin berani buat lawan guru. Di situ dia bilang kalau kasus ketiga ini bakal sedikit lebih susah. Karena kasus ini minim bukti. Tapi semalam gue sama Dino nemuin sesuatu yang bakal ngebantu kasus ini. Kasus ini udah menghasilin korban bunuh diri. Hah? Maksud lo? Kok lo bisa tahu? Semalam, waktu kita dapat pesan dari Leo itu, gua sama Dino inisiatif cari tahu kasus apa yang lagi terjadi. Ternyata, pas Dino lagi nyari tahu, dia nemuin laporan dari salah satu korban ke kepolisian. Dan ternyata, Sri udah pernah bikin salah satu muridnya bunuh diri. Tapi kenapa Bu Sri masih bisa ngajar tenang sampai sekarang? Koneksi, betul? Dan ya benar, waktu kasus ini diproses, Sri punya orang dalam yang menangani kasusnya. Jadi Sri divonis tidak bersalah. Kita butuh saksi yang tahu tentang kasus ini. Emang kasus ini terjadi berapa tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu. Tapi kalau kita mau proses sekarang, masih bisa kok sebelum kadaluarsa. Gimana cara kita nemuin saksi? Kita bakal tanya ke salah satu teman korban. Gue udah punya kontak yang bisa dihubungi. Dan kita juga bakal tanya kasus ini ke polisi yang berkaitan. Emang kalian udah tahu kasus apa aja yang udah Sri lakuin? Kasus kekerasan verbal. Ada kasus bunuh diri. Itu yang bakal kita utamain. Tapi gue yakin Bu Sri pasti ada kasus-kasus lainnya juga. Dan kalau misalnya kasus-kasus ini udah terungkap, Bu Sri akan bisa kemana-mana. Kalau gitu, kapan kita bakal menghubungi saksi ini? Istirahat nanti. Makanya kita harus kumpul buat bahas kasus ini. Setelah gue tahu semua kasus ini, gue jadi merasa kurang nyaman setiap harus ketemu sama 3 grup ini. Apa ini? Kemana kalian?
kalian, ha? Mau kelapang kok. Mau ke lapang, enak banget kalian. Teman-teman kalian yang lain sudah di lapang. Kalian asik-asik ketawa, dasar gak punya adab. Gini nih, kalau lahir gak punya sopan santun. Mau pinter, mau ketua OSIS. Kalau bodoh ya bodoh. Guru ngomong, kalian cuma bisa diem, bego. Maaf Bu atas kelancangan saya, tapi kepala sekolah sedang mencari ibu. Guys, ini si Dino gak ikut dulu ya. Dia lagi susulan ulangan dulu. Betulnya gila, gue masih kesel banget sama kejadian tadi pagi. Untung ada Bu Firna, kalau gak ada udah mati kita. Tapi ya, gue harap setelah 3 guru itu keluar, guru-guru yang lain bisa ekspresiin diri mereka tanpa tekanan sih. Oh iya, kalau saksi yang tadi itu gimana? Gue udah ngehubungin nomor yang tertera, tapi saksi yang bakal kita cari ini gak ada. Tapi adik dari si saksi ini bakal ngegantiin kok. Hah? Serius lo? Iya, dia bilang dia tahu detail kasus ini dan dia mau ngebantu kita. Jadi kapan dia mau diwawancarain? Pulang sekolah, dia bilang dia bakal datang ke sini. By the way, nanti pulang sekolah, gue bisa ikut dulu ya. Kenapa ya? Ada les. Gak apa-apa kok Bi, nanti kita kasih tahu hasilnya aja. Ini udah mulai aja. Iya. Sebenarnya aku agak kaget sih waktu kalian hubungin aku buat ngebahas kasus buat 2 tahun yang lalu. Jadi 2 tahun yang lalu waktu korban ditemuin bunuh diri, aku ikut kakak aku buat ngasih ucapan bela sungkawa. Jadi dari cerita kakak aku, korban ini anak yang berprestasi. Sampai akhirnya dia gak sengaja ngebuat kesalahan yang bikin Bu Sri marah banget sama dia. Dan Bu Sri akhirnya mulai caci maki dia dari saat itu. Korban pikir Sri cuma marah di hari itu doang, tapi nyatanya enggak. Sri makin hari makin terus caci maki dia, makin terus ngata-ngatain dia dengan lontaran-lontaran yang kasar. Dari saat itu korban udah mulai ngerasa stres karena cacian yang diterima dia dari Bu Sri. Sampai akhirnya pelakuan Sri berlanjut ke hal-hal yang agak parah sih, kayak ngebuat nilai korban turun. Terus korban juga udah nyoba buat ngelaporin ini ke pihak kesiswaan, tapi dari sana nggak ada tindakan apa-apa. Akhirnya korban makin stres, dan saat itu korban mutusin buat ngakhirin nyawanya. Oh iya, korban juga ninggalin surat buat keluarganya, tapi aku kurang tahu sih sekarang surat itu ada di mana. Terus keluarga korban juga waktu itu katanya sempat ngelaporin ke pihak yang berwajib, tapi Sri tetap dinyatain gak bersalah, dan malah korban yang dituduh bersalah karena ngakhirin nyawanya sendiri. Tapi sebelum kalian ini kayaknya waktu itu ada yang sempat nanya tentang kasus ini juga. Waktu itu kakak aku yang ngasih keterangannya karena waktu itu beliau masih ada. Aku kurang lupa perawakannya, tapi yang pasti dia laki-laki. Aku jadi takut banget sama semua guru. Gak apa-apa Li, gak semua guru itu jahat kok. Kita kan masih bisa ketemu guru baik kayak Bu Firna sama Bu Bella, kan? Tumben si Leo ngirim kita pesan tanpa memberitahuan. Coba dong lihat pesannya. HP gue lagi dicas. Ini Kalian ingat surat yang meninggal itu gak? Nah, ini suratnya. tapi kok dia bisa dapat surat ini? Dia aja bisa tahu nomor kita. Kasus guru-guru. Buat cari yang kayak gini gampang kali buat dia. Ki, tolong masukin foto ini ke folder bukti ya. Oke. Yang terakhir, kita cuma butuh hasil penyelidikan dari polisi aja kan? Kita cuma punya sehari lagi sebelum Supriyadi naik jabatan. Tapi kayaknya buat ngehasilin penyelidikan itu kita butuh waktu. Gua gak yakin kita bisa dapetin penyelidikan itu secepat. Kecuali kita punya orang dalam. Bel, gue pernah lihat SG lu. Bukannya lu punya kenalan polisi ya? Oh iya, itu gue. Nah, kan
Bisa gak kita minta bantuan sama Om? Bisa kok, nanti gue coba chat ya. Tapi gue gak janji bakal dibalas cepet sama dia. Oke. Guys, ini om gue mau balas nih. Ampun. Katanya dia bisa kok, tapi dia baru besoknya besok. Gimana? Oke nggak? Ya udah. Nggak apa sih. Soalnya kita juga butuh ngumpulin bukti kan. Dan kita juga nanti kalau misalnya ada buktinya kumpul semua, kita tungguin Leo buat nyuruh kita nyebarin bukti. Oke. Oh iya, kita belum kasih tahu Bian. Biar beda yang kasih tahu. Oke, semoga besok apa yang udah kita lakuin gak bakalan sia-sia. Sekarang kita balik aja, sekalian persiapan buat besok. Ini serius kita mau bolos. Bentar, gue lihat dulu. Udah ada guru BK gak? Sorry gue telat. Leonardo. Bacain pesannya coba kan. Aku telah melihat semua bukti yang kalian kirimkan. Semua bukti yang kalian kirimkan sudah cukup untuk membuatku ketiga guru itu masuk penjara. Tapi selain kalian melaporkan kasus ini, aku ingin kalian juga menyebarkan berita ini agar banyak masyarakat luas yang tahu. Dan tentunya hal ini akan berdampak pada keputusan hukum yang akan mereka dapatkan. Sekaligus aku tahu kalian pasti penasaran siapa aku yang sebenarnya. Ketika kasus ini telah selesai, aku akan datang ke ruang jurnalistik. Tapi sebelum itu kita harus ingat, kita punya tugas buat nyebarin berita itu. Anak jurnalistik bakal bikin artikel. Gue pengen kalian nyebarin. Kalian semua sebarin ke kelas. Anak OSIS sebarin ke siswa-siswa. Dan juga gue pengen Kabela tolong siaran langsung untuk nyebarin berita-berita ini. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Sugeng dan ini rekan saya Agus. Kami telah mendengar tentang kasus ini dari Rabia. Tapi kami ingin mendengar lebih jelas tentang kasus ini. Jadi gini, sebenarnya kita punya 3 kasus. Pertama ada yang Supriyadi, yang kedua ada yang Baik, bukti yang kalian telah kirim kepada kami akan terima dan kami akan melakukan penyelidikan. Untuk penangkapannya, kami akan tindak lebih lanjuti apabila ketiga guru tersebut memang benar-benar bersalah. Baik, kalau begitu kami berdua pamit dulu. Untuk selanjutnya akan kami kabarkan kembali sebelum jam 12. Gue juga izin keluar bentar ya. Sorry, ganggu ya? Gue datang tadi mau telepon seorang. Gue nyamperin lo karena gue khawatir lo kenapa-napa. Halo Bel. Halo Bi, lu di mana? Lu lagi sama Nara gak? Soalnya gue telepon dia, HP-nya gak aktif. Ini gue sama Nara di sini. Akhirnya, guys, ini ada nih Nara sama Bian. Bian, cepetan kesini. Om gue ini baru aja ngabarin kalau mereka mau ngelakuin penangkapan. Sini. Dengan Ibu Rina.
laporan atas kasus yang dilakukan. Untuk selanjutnya, selesai jelaskan semuanya di kantor ya. Mari, Bu. Maaf dengan Ibu. Kami telah mendapatkan laporan bahwa Ibu telah melakukan kekerasan verbal kepada salah satu murid. Kami meminta Ibu untuk ikut kami untuk menjelaskan lebih lanjut. Akhirnya. Selamat siang dengan Bapak Supriyadi. Iya siang dengan saya sendiri. Ada urusan apa ya Pak dengan saya? Kami telah mendapatkan laporan bahwa Bapak telah melakukan kekerasan seksual kepada murid Bapak. Atas tuduhan kasus ini, apakah Bapak punya bukti bahwa saya melakukan ini? Kami telah mendapatkan bukti dari murid-murid Bapak yang telah melaporkan ke kami. Sekarang Bapak ikut kami dan untuk menjelaskannya lebih lanjut ada di kantor. Pak, nggak bisa seperti ini, Pak! Pak! Bapak punya hak untuk seperti ini dengan saya! Lepasin, Pak! Nah, Bian kemana? Oh iya, tadi Bian sama gue berhak. Selamat karena kalian telah berhasil melakukan ini semua. Terima kasih karena kalian membantuku. Sesuai janjiku, aku akan menunjukkan kalian siapa sosokku yang sebenarnya. Aku akan datang menghampiri kalian dalam 20 menit. Jadi sekarang kita tinggal nunggu sampai si Anus itu muncul. Iya, kira leo. Sini Bi masuk, bentar lagi ada Anonymous datang. Bilang selama ini lu sosok dibalik Anonymous. Masih gak mungkin banget. Bisa. Ian, lo gak mungkin kan? Iya, kalian bener. Kalian pasti mikir, kenapa gue ngelakuin ini. Tapi gue mohon untuk dengerin gue dulu. Alasan gue ngelakuin adalah kasus terakhir. Kasus kakak gue. 2 tahun lalu, kakak gue meninggal. Dia bunuh diri di kamarnya. Gantung diri. Di sebelahnya ada surat. Di situ dia bilang, kalau waktu itu dia gak buat Bu Sri marah, dia gak akan ngelakuin hal itu. Keluarga gue yang tahu akan hal itu langsung lapor polisi. Tapi polisi malah bilang kalau buktinya kurang kuat dan malah nyalahin kakak gue atas hal itu. Enggak. Tahu akan hal itu, gue depresi parah. Tapi gue ingat, gue gak bisa kayak gini terus. Akhirnya, gue coba untuk kumpulin bukti yang lebih kuat. Tapi gue gak bisa melakukan hal ini sendiri. Akhirnya gue coba untuk ngumpulin orang-orang yang kuat, yang pintar, yang berpengaruh di sekolah ini. Yaitu kalian. Maka dari itu, gue bisa tahu nomor kalian, gue bisa hubungin kalian. Dan setelah gue pikir-pikir, gak cuma Bu Sri yang harus dibuat jerak. Tapi ada 2 guru lain yang harus dibuat jerak juga. Yaitu Supriyadi sama Rima. Maka dari itu, gue mau bilang terima kasih sama kalian. Udah mau bantuin gue untuk bikin video ini jerak. Gue mau bilang makasih banget. Maafin kita ya, Bi. Ya, maafin tolongnya. Maafin ya, Bi. Kita nggak tahu. Kalian gak usah minta maaf. Justru gue mau berterima kasih sama kalian. Sebelum itu, ada satu hal lagi yang mau kasih tahu kalian. Kalian sadar gak sih? Setiap kita ngelakuin misi ini, ada aja halangannya. Contohnya, waktu Dina sama Rabiela ke ruang guru. Maksud lo apaan sih, Bi? Kok jadi kenara? Kalian tanya dia sendiri. Gue guys, gue gak mau kalian tahu kalau misalnya gue ambil anaknya Supriya